Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Ane Henry SPD MPD selaku dosen pengampu dasar-dasar MTK SD dan seterusnya teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan proses presentasi pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah At-Tahira Az-Zahra, Hizkia Sitorus, Eli Sofia Yusmarni, dan Khairatul Nafizah. Baik, adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai konsep dasar bilangan dan operasinya. Nah, adapun rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama yaitu sesi pertama pembukaan. Yang kedua, sesi penyampaian dan pengajian materi, di mana akan disampaikan langsung oleh Atara Az-Zahra, Hizkia Sitorus, Eli Sofia Yusmarni, dan Khairatul Nafizah. Waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Amelia Putri. Saya Khairatul Nafizah. Saya akan mempresentasikan materi pembelajaran tentang pengertian bilangan. Bilangan merupakan konsep matematika yang dipakai untuk pencacahan dan pengukuran. Selain itu, bilangan juga merupakan kumpulan angka yang menempati urutan dari kanan sebagai nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Ada berbagai macam jenis bilangan. Yang pertama kita masuki bilangan nol. Bilangan nol adalah bilangan yang berarti kosong atau tidak ada objek apapun di dalamnya. Bilangan nol dilambangkan dengan nol. Semua bilangan yang dikalikan dengan nol akan menghasilkan nol. Selanjutnya kita masuki bilangan yang kedua yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat ini merupakan himpunan bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Di sini ada contoh himpunan bilangan bulat, yaitu min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Min 5 sampai min 1 merupakan himpunan bilangan bulat negatif, 0 merupakan bilangan 0, dan 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan bilangan bulat positif. Selanjutnya kita masuki jenis bilangan yang ketiga yaitu bilangan asli. Bilangan asli ini adalah bilangan bulat positif dari 1 hingga tak terhingga. Di sini dapat kita lihat himpunan bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya hingga tak terhingga. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Selanjutnya jenis bilangan yang keempat yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah ini adalah gabungan bilangan nol dan bilangan asli. Contoh di sini dapat kita lihat bilangan cacah. Bilangan cacah ini dimulai dari angka 0. Selanjutnya kita masuki pembahasan yang bilangan yang kelima yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan lainnya atau disebut dengan bilangan asli, kecuali bilangan asli ini dan dibagi dengan 1. Contoh bilangan prima di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain sebagainya. Selanjutnya jenis bilangan yang keenam yaitu bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki penyebut dan pembilang. Contohnya 1/2.
Angka 1 di sini merupakan penyebut dan angka 2 merupakan pembilang. Contoh lain dapat kita lihat ada 1/3, ada 2/3, 1/8, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuki jenis bilangan yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional ini merupakan suatu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan artian A dan B itu adalah bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Contohnya di sini ada 1/4, 3/4, 1/2, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada bilangan irasional. Bilangan irasional ini merupakan suatu himpunan bilangan real yang tidak dapat dibagi. Bilangan irasional ini juga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau bilangan rasional. Di sini dapat kita lihat contoh bilangan irasional itu ada akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7. Akar 9 dan akar 4 ini bukan merupakan bilangan irasional karena bilangan yang dapat diakarkan itu bukan bilangan irasional. Yang terakhir kita masuki bilangan real. Bilangan real ini merupakan suatu himpunan bilangan yang berupa gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Contohnya dapat kita lihat di sini ada 0, ada 1, 1/4, 2/3, akar 2, akar 5, dan lain sebagainya. Terima kasih pembahasan saya pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, langsung saja kita masuk materi yang kedua, di mana akan disampaikan oleh teman kita. Baik, kepada teman-teman yang ingin menyampaikan materi yang kedua, waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Hizkia Sitorus. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem matematika. Yang pertama, kriteria sistem matematika. Yang kedua, sifat-sifat pada sistem matematika. Sebagai gambaran tentang sistem matematika ditemukan dalam pengajaran matematika di sekolah dasar, khususnya pembelajaran berhitung di kelas 1 sekolah dasar yang himpunan bilang aslinya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Penjumlahan pengurangan yang diberikan hanyalah terbatas pada penjumlahan dan pengurangan bilangan-bilangan pada himpunan tersebut dan hasilnya harus termasuk di himpunan itu pula. Misalkan pada himpunan A ada 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah himpunan sebuah bilangan asli. Kita perhatikan operasi penjumlahan untuk semua bilangan telah mengetahui bahwa jumlah dua bilangan asli sembarangan merupakan bilangan asli pula. Jika A dan B dua bilangan asli, maka hasil penjumlahan A ditambah B merupakan S bilangan asli. Hal ini dikatakan bahwa penjumlahan pada himpunan bilangan asli tertutup. Ketentuan tersebut memenuhi 3 kriteria tentang sistem matematika, yaitu yang pertama, adanya himpunan tertentu, yaitu himpunan A meliputi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, ada operasi tertentu, yaitu operasi penjumlahan. Yang ketiga, hasil penjumlahan setiap anggota A merupakan anggota A pula atau tertutup. Sehingga, himpunan A dengan operasi penjumlahan merupakan suatu sistem. Y sistem bilangan asli dengan operasi penjumlahan. Kita mengetahui sifat-sifat apa saja yang dimiliki dalam sistem ini. Jadi, suatu perusahaan yang tidak kokoh dengan suatu operasi akan membentuk suatu sistem apabila operasi tersebut bersifat tertutup. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan imajiner dan real. Dalam matematika, bilangan kompleks adalah bilangan yang berbentuk A ditambah BI, di mana A dan D adalah bilangan real, dan I adalah bilangan imajiner tertentu yang mempunyai sifat I pangkat 2 sama dengan -1. Bilangan real A disebut bagian real,
dari bilangan kompleks. Dan bilangan real B di bagian imajiner, jika pada suatu bilangan kompleks nilai B adalah 0, maka bilangan kompleks menjadi sama dengan bilangan real A. Sebagai contoh, 3 ditambah 2i adalah bilangan kompleks dengan real 3. Dan bagian imajiner 2i. Bilangan kompleks dapat ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi, seperti bilangan real. Namun, bilangan kompleks juga memiliki sifat tambahan yang menarik. Misalnya, setiap persamaan aljabar polinomial memiliki solusi bilangan kompleks, tidak seperti bilangan real yang hanya memiliki sebagian. Ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner merupakan bilangan akar pangkat negatif. Bilangan itu adalah X sama dengan akar min 1. Ada juga bilangan real. Bilangan real adalah sekumpulan bilangan rasional dan bilangan irasional. Contohnya 2 min log 5. 5/3 ditambah akar 2. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan dapat dikatakan dapat dibagi dua besar yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bila kita mengatakan bilangan ras berarti di dalamnya sudah mencangkup bilangan-bilangan lain seperti bilangan bulat, bilangan prima, dan bilangan-bilangan lain yang menjadi bilangan-bilangan rasional. Contoh dari bilangan rasional yaitu jika A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan BC. Contohnya 3/4, 2/3, 5/6, dan lain sebagainya. Pecahan-pecahan termasuk bilangan rasional. Ada juga bilangan irasional. Bilangan irasional ialah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Dengan PQ bilangan Q tidak sama dengan 0. Bilangan irasional merupakan bentuk pembagian dua buah bilangan bulat dengan desimal dalam matematika. Bilangan irasional irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi, bilangan irasional bukan merupakan bilangan pi akar 2 log 3. Bilangan sebetulnya tidak tepat, yaitu kurang lebih 3,14, tetapi 3,14159 dan seterusnya, atau 3,14159 dan seterusnya. Untuk bilangan akar 2, yaitu 1,414213 dan seterusnya, atau 1,414213563 dan seterusnya. Bilangan-bilangan real, sekumpulan bilangan rasional dan irasional yang dapat mengukur panjang bersama-sama dengan negatifnya, dan 0 kita namakan bilangan dengan real. Pada garis bilangan tersebut terdapat titik asal yang diberi lambang 0 sebagai titik awal untuk mengukur jarak ke antara kanan atau kiri. Nah, di sini ada operasi pada bilangan real. Yang pertama, operasi penjumlahan. Contohnya, 4 ditambah 6 sama dengan 10. 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Yang kedua, ada operasi pengurangan. Contohnya, dapat kita lihat pada gambar di sini. Yang contoh yang pertama, min 6 dikurang 4 sama dengan min 6 ditambah min 4 sama dengan min 10. Contoh yang kedua, 3 dikali min 6 dikurang 4 sama dengan min 6 ditambah min 4 sama dengan min 10. Contoh yang kedua, min 6 dikurang min 4 sama dengan min 6 ditambah min 4 sama dengan min 10. Ada operasi perkalian, contohnya 6 dikali 4 sama dengan 24, 6 dikali min 4 sama dengan min 24, dan seterusnya. Contohnya lagi operasi pada pembagian. Contohnya 26 dibagi min 2 sama dengan min 13,
75 dibagi 3 sama dengan 25. Macam-macam bilangan real. Yang pertama bilangan asli, yang kedua bilangan genap, yang ketiga bilangan ganjil, yang keempat bilangan prima, yang kelima bilangan komposit, yang keenam bilangan caca, yang ketujuh bilangan bulat, yang kedelapan bilangan pecahan, yang kesembilan bilangan rasional, yang kesepuluh bilangan irasional. Kemudian ada sifat-sifat pada sistem matematika. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yang keempat terdapat 2 elemen identitas, yang kelima terdapat elemen inverse. Demikianlah materi yang kedua. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Baik, kita masuki materi yang ketiga, yaitu tentang bilangan caca asli dan bulat beserta operasinya, yang mana akan disampaikan oleh Eli Sofia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Eli Sofia Sumarni M di kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang bilangan caca asli dan bulat beserta operasinya. Yang pertama yaitu bilangan caca. Bilangan caca dapat didefinisikan sebagai bilangan yang digunakan untuk menyatakan kardinalitas suatu himpunan. Himpunan bilangan caca yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua yaitu bilangan asli. Bilangan asli juga disebut dengan natural number. Himpunan bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli dapat digolongkan menurut faktornya yaitu bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Yang ketiga itu bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan asli dan lawannya dan juga bilangan nol. Disebut himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat terdiri dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Himpunan bilangan bulat terdiri dari bilangan asli 0 dan lawan dari bilangan asli yaitu bilangan bulat dapat dituliskan sebagai Z sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Jika digambarkan pada garis bilangan, himpunan bilangan bulat tersebut terdiri dari satu garis bilangan, himpunan bilangan bulat. Yang kedua, dalam garis bilangan tersebut terdiri dari himpunan bilangan bulat positif, 1, 2, 3, himpunan bilangan bulat 0, 0, himpunan bilangan bulat negatif, min 3, min 2, min 1. Operasi pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu perjumlahan pada bilangan bulat. Dalam menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat, dapat digunakan menggunakan garis bilangan yang dijumlahkan. Digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Apabila bilangan positif, anak panahnya menuju ke arah bilangan kanan. Sebaliknya, apabila bilangannya negatif, anak panahnya menuju ke arah kiri. Contohnya yaitu 2 ditambah min 2, hasilnya sama dengan 0. Yang kedua yaitu pengurangan pada bilangan bulat. Operasi hitung pengurangan pada dasarnya merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Jika sebuah bilangan bulat positif A dikurangi bilangan bulat positif B, menghasilkan bilangan bulat positif C, dan A kurang B sama dengan C. Operasi penjumlahan terkait adalah B ditambah C sama dengan A. Yang ketiga itu perkalian pada bilangan bulat. Pada hakikatnya, perkalian pada dua bilangan bulat positif adalah penjumlahan yang berulang. Aturan dalam perkalian terdiri dari yang pertama, min A kali B sama dengan
min A kali B atau min dikali positif sama dengan min. Yang kedua, A dikali min B sama dengan min A dikali B atau negatif dikali negatif sama dengan negatif. Yang ketiga, A kali B sama dengan A kali B sama dengan A kali B atau positif dikali positif sama dengan positif. Yang keempat yaitu min A dikali min B sama dengan A kali B atau negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Yang keempat yaitu pembagian pada bilangan bulat. Pada hakikatnya, operasi hitung pembagian pada dua bilangan bulat positif adalah pengurangan yang berulang sampai 0. Definisi ini banyak berlaku saat bilangan yang dibagi habis dibagi oleh bilangan pembagi. Mengilustrasikan 48 memiliki nilai tempat puluhan 4 dan nilai satuan 8. Karena akan dibagi 4 kelompok, maka setiap kelompok memiliki 1 puluhan dan 2 satuan. Atau dengan kata lain, 48 dibagi 4 dikurang 12. Definisi, untuk setiap A dan B anggota bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0, maka A bagi B dikurang C. Sedemikian hingga A dikurang BC. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Atahira Azahara. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya adalah sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat. Adapun beberapa sifat penjumlahan pada bilangan bulat diantaranya yaitu sifat tertutup. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat, maka A tambah B juga anggota himpunan bilangan bulat. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2, 3, dan 5 adalah anggota bilangan bulat Z, yang dimana anggota himpunannya yaitu ada 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Yang kedua yaitu sifat pertukaran atau komutatif. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 2 tambah 3 sama dengan 5, dan 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi, 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2 hasilnya tetap akan 5. Yang ketiga yaitu sifat pengelompokan atau asosiatif. Jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, maka dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contohnya yaitu seperti 2 ditambah yang dalam kurungnya 3 ditambah 4 sama dengan 9. Sama saja dengan ketika 2 ditambah 3 dalam kurung ditambah 4 dan hasilnya pun akan 9. Kemudian yang keempat, memiliki unsur identitas. Ada bilangan 0, sedemikian sehingga A tambah 0 sama saja dengan 0 tambah A. Untuk semua A anggota bilangan bulat. Contoh, 2 tambah 0 sama dengan 2, dan itu sama saja dengan 0 ditambah 2. Yang kelima yaitu memiliki inverse terhadap penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A, terdapat bilangan bulat di dalam kurung min A. Sedemikian sehingga A tambah min A sama saja dengan min A tambah A yang akan menghasilkan 0. Contoh, 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Adapun sama seperti min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian sifat perkalian bilangan bulat sebagai berikut. Sifat tertutup. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat, maka A kali B juga anggota himpunan bilangan bulat. Bentuk umumnya A kali B dapat dinyatakan dengan AB. Contoh, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jika dibalik pun, 3 dikali 2 tetap hasilnya 6. Yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka AB sama dengan BA. Itu sama saja seperti saat 3 dikali 5, 15, sama dengan 5 dikali 3. Kemudian sifat asosiatif.
Jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, maka dalam kurung AB dikali C sama saja dengan A dikali saat B dan C dalam kurung. Contohnya yaitu 2 dikali 3 dalam kurung dikali 4. Sama saja hasilnya dengan 2 dikali 3 kali 4 di dalam kurung. Kemudian yang keempat yaitu sifat distributif. Jika A, B, C anggota himpunan bilangan bulat, maka A dikali di dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Karena A akan dikali ke dalam B, A akan dikali ke dalam B tambah C. Kemudian yang E, memiliki unsur identitas. Ada bilangan 1, sedemikian sehingga A kali 1 sama saja dengan 1 kali A. Untuk semua A anggota bilangan bulat. Contohnya yaitu 15 dikali 1 sama saja dengan 1 dikali 15 yang akan menghasilkan 15. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Atahira, Nafisa, Iskia, dan Eli atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami tutup presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ini